Halo, Assalamualaikum. Kembali bertemu dengan saya Kholil Pasaribu di podcast Konsideran. Sekarang kita akan berbincang kembali dengan Bang Amiruddin Al-Rahab. Bang Amir, beberapa kali kita telah melaksanakan konsid, maksudnya telah melaksanakan diskusi dan perbincangan mendalam terkait dengan adanya gerakan coblos tiga paslon. Dan seingat saya, Bang Amiruddin juga pernah menjadi salah satu pembicara di webinar konsid yang pernah kita lakukan. Nah, akhir-akhir ini semakin marak, Bang, di media kita baca bahwa gerakan coblos tiga paslon ini itu diancam eh, pidana begitu. Jadi narasinya adalah gerakan ini tuh melanggar undang-undang dan ada ancaman pidananya. Dan ini banyak dibawa oleh rekan-rekan dari KPU daerah sebenarnya. Kita nggak tahu apakah ini bentuk keseragaman pemahaman KPU atau sebenarnya ini adalah pandangan-pandangan personal. Tetapi ancaman pidana ini sering dialamatkan pada pasal 187A Undang-Undang Pilkada. Bahkan kadang-kadang dibawa juga Undang-Undang Pemilu kendati kita konteksnya masih dalam pilkada. Apa pandangan Abang terkait dengan ancaman-ancaman pemidanaan ini, Bang, terhadap gerakan golput? Ya, pertama ingin saya sampaikan, kalau ancaman itu disampaikan oleh KPU, Hmm. saya ingin katakan bahwa itu KPU bertindak tidak tepat, ya, karena KPU itu bukan aparatur penegak hukum, kalau Oke. dalam soal pidana ya. Nah, itu satu, itu tidak tepat. Yang kedua, mungkin KPU membaca undang-undangnya nggak selesai, Mhm. ya. Nah, undang-undang itu kan deliknya material itu. Mhm. Mhm. Bahwa seseorang bisa dipidana jika menjanjikan atau memberikan uang atau bentuk lain Mhm. dengan konsekuensi orang tidak memilih atau tidak ikut memilih. Nah, kan harus dibuktikan dulu apakah Mhm. seseorang itu memilih tidak memilih karena adanya janji uang. Itu pidananya. Nah, kalau ada orang menyampaikan bahwa hari ini ya coblos tiga atau nggak ikut menyoblos, itu kan ekspresi dari kebebasan orang menyatakan pendapat dalam sistem yang demokratis. Kenapa? Mhm. Ya belum tentu juga orang itu diikuti oleh orang lain kan. Jadi KPU Mhm. jangan melakukan ancaman-ancaman seperti itu. Itu bukan kerjaan KPU. KPU laksanakan saja tugasnya dengan baik. Apa itu? Menyiapkan seluruh proses dari pilkada itu. Bukan ngancam-ngancam warga negara yang ingin menyatakan pendapatnya yang dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi. Gitu loh. Jadi Mhm. KPU-KPU daerah harus baca undang-undang yang benar. Mhm. Jadi menurut Abang, ini sebenarnya KPU itu eh, berdiri di apa namanya di depan dan membawa narasi-narasi ancaman pidana ini sebenarnya apa motivasinya? Ya saya nggak tahu apa motivasinya. Kalau saya lihat ya kurang belajar aja itu. Makanya kalau Oh. jadi anggota KPU itu Hmm. mesti belajar yang banyak, yang cukup. Jangan sekedar mendaftar jadi anggota KPU aja. Ya memang disayangkan ya Bang, cara pembacaan regulasinya ini ya. Nah, Iya, delik pidana kok kan harus ada unsur yang terpenuhi. Nah, mm-mm. kalau orang baru menyatakan pendapat yang sah secara konstitusi, di mana pidananya? Karena unsurnya kan tidak terpenuhi itu. Oke. Kalau unsur janji Bang, Ya atau jangan-jangan, sama, ah, kan harus dibukti deliknya tuh gini loh, nih. Kalau delik material itu, perbuatannya itu terlaksana dulu. oke, Kalau perbuatannya tidak ada, ya kan tidak ada yang namanya deliknya. Tidak ada peristiwanya terjadi gitu loh. oke, Misalnya gini, kita ngobrol nih berdua, kan harus dibuktikan dulu bahwa Anda akan melakukan golput atau tidak karena omongan saya. Jadi oke, kalau ya kan, iya, 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 ya, itu tergantung pemilih berarti ya, tidak ada yang bisa membuktikan dia golput atau tidak. iya, iya itu, gitu loh. Oke. Jadi Nah, kalau ada
KPU hari ini ya, KPU di daerah mengatakan hari ini bahwa kalau ada orang beropini, ya, maksud saya lagi beropini atau menyatakan pendapatnya secara terbuka tentang apalah namanya, jangan memilih atau pilih semua, ya Hmm. itu kan dalam koridor menyatakan pendapat aja itu bukan pidana Hmm. itu. Khawatirnya saya sebenarnya mereka ini takut partisipasi pemilih menurun, Bang, karena gerakan ini kayaknya masif di beberapa daerah, tidak hanya di Jakarta. Misalnya Ya, di Pilwali Surabaya misalnya itu. Itu ada juga kalau tuh gerakan-gerakan kalau yang KPU takut pemilih berkurang atau sedikit, ya dia kerja yang benar dong. Jangan ngancam orang, jangan ngancam warga negara yang punya Hmm. hak pilih yang dijamin Hmm. oleh undang-undang dan konstitusi. Hmm. Itu loh dasar berpikirnya tuh dia. Ya. Dari perspektif Hambang, Hmm. sebenarnya bagaimana posisi hak pilih ini dari perspektif HAM? Nah, kalau dari segi hak asasi manusia, memilih itu adalah hak setiap individu warga negara. Hak itu melekat kepada si individu. Hmm. Apakah dia mau pakai atau tidak, ya itu urusan si individu itu sendiri. Tidak ada satupun orang yang boleh menakut-nakutinya, boleh memaksanya dengan ancaman apapun. Gitu loh. Hmm. Kenapa? Karena hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan juga hak asasi manusia itu. Nah, Anda baca aja tuh undang-undang tentang hak asasi manusia itu. Hmm. Apalagi sekarang, ya, sejak tahun 2005, kita memiliki undang-undang tentang hak sipil dan politik. Dalam hak sipil dan politik, memilih itu adalah hak warga negara. Nah, kalau ada orang yang menghalang-halangi orang memilih, itu dia ya bisa dinyatakan sebagai melanggar hak asasi manusia. Makanya itu pilkada ini atau pemilu secara umum ditujukan untuk memenuhi hak warga negara. Hmm. Ya, bukan kewajiban warga negara. Hmm. Kewajiban itu ada pada KPU sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu. Apa kewajiban KPU? Memfasilitasi setiap warga negara untuk bisa melaksanakan haknya dalam memilih atau tidak menggunakan haknya saat memilih. Itu tugasnya KPU. KPU punya kewajiban memfasilitasi hak ada pada warga negara. Jangan dibalik-balik. Hmm. 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 Dalam dalam penerapan hak ini yang Abang sampaikan tadi, saya ingat juga beberapa narasi yang dibawa itu bahwa menghalang-halangi, yang dimaksud dengan menghalang-halangi salah satunya adalah pada saat mengajak orang supaya misalnya mencoblos tiga paslon atau jangan datang ke TPS, itu dianggap gerakan itu menghalang-halangi pemilih. Itu gimana pendapat Abang? Kalau itu dia laksanakan di depan tempat pemilihan, baru orang itu dianggap melakukan apa tadi itu pengajakan atau menghalangi. Nah hari ini siapa yang dihalangi orang kotak suaranya aja belum ada? Gimana? Makanya KPU itu harus mengerti apa yang dimaksud dengan tindakan seperti itu. Hmm. Kalau nanti nih pada hari H pencoblosan, Anda Khalil berdiri di depan tempat penyoblos itu teriak-teriak di situ atau usir Hmm. orang mau datang Hmm. ke Anda bilang nggak boleh, jangan masuk. Nah itu baru Anda bisa ditindak. Oh. Kenapa? Deliknya terpenuhi, unsur pidananya Hmm. terpenuhi. Hmm. Kenapa undang-undang mengatakan pada hari pemungutan suara kan? Ya Oke. kan, undang-undangnya Iya, begitu iya, pada iya, hari iya, pemungutan suara. iya, Nah, kalau iya. sekarang ada orang menyampaikan opininya, ya biarin aja urusan dia, kebebasan individu menyatakan pendapat. Oke. Jadi Abang sama sekali tidak setuju gerakan-gerakan yang menyuarakan golput atau merusak, dalam tanda kutip ini merusak surat suara kan, sesungguhnya karena nanti dihitung suaranya rusak gitu, tidak sah karena rusak gitu kan. Abang setuju bahwa ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sanksi pidana ya. Maka ini kan ada dua peristiwa. Makanya Hmm. pidana itu kan mesti jelas-jelas kita. Ada Hmm. dua peristiwa. Satu peristiwa pada hari A yang berhubungan dengan kertas suara dan kertas suara. Itu
Kalau itu terjadi, ya, kalau itu terjadi, dan si individu itu melakukan karena dirinya sendiri, Hmm. Anda nggak bisa pidana dia. Itu loh. Makanya dikatakan pada saat pencoblosan itu rahasia kan. Kita kan nggak tahu siapa yang coblos 3, siapa yang rusak pada hari H itu. Ya Hmm. kan? Iya. Ada peristiwa yang panjang ini nih. Sebelum Hmm. hari H itu, ya ada orang individu menyatakan bahwa memilih itu adalah hak dia. Ya Hmm. terserah dia mau gunakan atau tidak. Posisi Iya. saya di situ. Bukan saya setuju orang merusak kertas suara atau setuju nggak, bukan itu. Posisi saya mengatakan bahwa memilih adalah hak warga negara. Dia pakai atau tidak itu bergantung pada dirinya sendiri. Oke. Itu nggak bisa orang masa-masa. Yang kedua, apa yang terjadi pada pencoblosan dan kotak suara, si individu itu berdaulat pada dirinya. Makanya dia sepatnya rahasia pemilihan itu, nggak ada orang yang tahu. Kecuali dia datang keluar, dia sobek di depan apa panitia pemilihan itu lain lagi ceritanya, ya kan? Hmm. Itu bisa dikatakan dia menghasut orang, macam-macam itu, ya kan? Atau ada orang berdiri di kotak di menjelang masuk ke tempat pemungutan suara itu dia mengatakan melarang orang atau mengancam orang tidak menggunakan hak dia memilih. Nah, itu kena Nah, itu delik baru ya. masalah. Nah, KPU makanya saya katakan tadi kewajiban KPU memfasilitasi setiap individu tadi dalam memberikan suaranya kepada siapa saja yang dia mau, gitu. Nggak memberi pada hari H itu dia tidak memilih pun ya, dia masuk kotak suara tapi tidak memilih pun ya itu hak dia. Hmm. Oke. Eh, kalau menurut Bang Amir, itu sebenarnya eh, apa motivasi di balik pemilih-pemilih atau ada gerakan pemilih yang menyuarakan golput, Bang? Dari masa ke masa itu sebenarnya apa motivasinya, Bang? Nah, kalau motivasinya apa sesungguhnya ya kita nggak tahu, perlu riset Oke. deh kan, karena pasti banyak faktor. Tapi Hmm. kalau kita pelajari sejarah politik Indonesia dan berbagai negara yang lain, Hmm. paling paling utama itu adalah si individu itu merasa bahwa aspirasi dia tidak terwakili dari orang yang ada kandidat-kandidat itu. Karena tidak terwakili kandidat itu, dia tidak menggunakan hak dia. Hmm. Lah, apa yang salah dari itu? Hmm. Gitu. Atau dia merasa atau menilai dengan segala pengetahuan yang dia punya, dia mengatakan, oh orang ini tiga-tiga ini nggak pantas jadi pemimpin, atau 5 orang ini nggak pantas jadi pemimpin, sehingga saya nggak mau memilih. Hmm. Ya sudah, nggak ada masalah juga. Itu hak dia, gitu loh. Nah, bisa begitu ya. Nah, kenapa? Kayak begini juga Khalil, dalam politik, individu-individu atau orang-orang yang mau quote unquote disebut golput Hmm. itu pasti orang yang memiliki pengetahuan yang cukup, ya. Ini beda dengan orang awam politik biasa pengetahuannya kurang tidak datang ke tempat pemilihan, itu beda lagi tuh, Ya. ya. Nah, makanya golput itu menjadi bernilai secara politik karena itu adalah sikap dari orang yang memiliki kesadaran politik yang tinggi, gitu loh. Nah, karena dia menyadari betul apa hak dia secara politik. Nah, ini yang menjadi perhatian para ahli politik atau ahli hukum, ya kan, bagaimana orang seperti ini gitu. Atau ada juga, nah ini mesti kita pisah-pisah lah nanti, ya kan. Atau ada juga orang kertas suaranya menjadi tidak sah bukan karena dia punya kesadaran politik, ya karena Hmm. dia nggak ngerti aja cara nyoblosnya, kan banyak juga ya. Oke. Ya kan, banyak juga tapi dianggap suaranya tidak sah, gitu kan. Ya. Macam-macam variannya. Tapi secara politik, golput ya, uh, dari dulu ya di mana-mana juga itu adalah suara yang ingin menunjukkan ada cara pandang yang berbeda terhadap kandidat-kandidat. Makanya Apa biasanya dia nilai politik yang tinggi. apa dampaknya, Bang, dengan adanya Ya, gerakan golput ini dan pemilihan kan terus berjalan, tetap akan ada nanti yang terpilih. oh Nah, iya, bagaimana posisi teman-teman golput ini? golput itu nggak, 2 orang aja cukup waktu mengatakan itu, belum yang banyak juga. Kenapa?
Karena itulah bentuk dari aspirasi politik yang berbeda. Nah, perbedaan itu aja yang dipahami oleh semua aktor-aktor politik. Makanya kalau kita sebut golput di Indonesia, Anda tahu dulu siapa yang orang yang paling lantang mengemukakan golput itu namanya Arief Budiman, tahun 77 tuh dia mulai lakukan itu. Gitu. Kakaknya Suhogi, ya Bang? Ya, Arief Budiman. Dan beberapa teman-temannya yang lain ya, tapi yang paling menonjol itu Arief Budiman. Jadi kalau kita sebut golput di Indonesia, istilah pun dari Arief Budiman itu. Karena dia menolak pemilu tahun 77. Karena dianggap ini pemerintahan nggak beres ini. Karena ada peristiwa waktu itu, ada peristiwa proyek besar lah yang dianggap proyeknya kolusi gitu tahun segitu. Nah, itu seingat saya itu di zaman Soekarno ya Bang? Zaman Soeharto. Oh Soeharto ya? Oh iya, Nah, oke, Soeharto setuju. ya. Kalau zaman Soekarno kan nggak ada pemilu. Oh iya, 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 iya. Baru tahun 55 aja pemilunya. Nggak ada. Presiden seumur hidup ya. Golputnya nggak muncul. Maka orang menyebut tahun 55 itu sistem politik kita sistem parlementer ya waktu itu siapa namanya ini parlementer banyak partai dan orang menyebutnya itulah pemilu paling demokratis sistem liberal disebut namanya waktu itu ya kan ya, partai jadi orang anggap itu pemilu terbaik makanya sekarang orang berharap lagi pemilu setelah tahun 2004 karena ini pemilihan langsung orang berharap ini juga jadi pemilu dengan demokrasi yang baik gitu loh bukan pemilu sekedar prosedur aja. Jadi kalau menurut Abang ini kan teman-teman gerakan golput quote and quote ini ya yang menyuarakan coblos 3 paslon ini itu kan juga inisiator dari judicial review yang meminta agar ada kolom kosong di dalam surat suara. Nah, kalau apa yang Abang lihat di gerakan mereka ini, Bang? Ya, bagi saya ini gerakan warga negara yang sadar akan aspirasi politik dia. Satu. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa partai-partai politik dilihat oleh teman-teman itu tidak menyuarakan aspirasi mereka. Gitu loh. Ini kan sebenarnya tujuan dari gerakan seperti ini kan kritik atau evaluasi kepada aktor-aktor politik. Partai politik terutama. Nah, mestinya kan partai politik memperbaiki dirinya. Ya kan? Misalnya beginilah hari ini. Partai politik A yang tadinya berlawanan, tiba-tiba nyatu. Lantas apa yang mereka mau perjuangkan di daerah itu? Apa yang mereka mau lakukan perbaikan di daerah itu? Bagaimana kompetisi gagasannya? Kan tidak terjadi jadinya. Nah kalau kan bisa juga ada orang mengatakan begini, lah kalau setelah kompetisi kalian gabung lagi, sekongkol lagi, ya ngapain kami pilih? Ya udah seserah kalian aja. Karena ujungnya juga begitu-begitu aja kok. Nah inilah saya melihatnya ekspresi dari kekecewaan terhadap hal-hal seperti itu. Apakah gerakan ini akan nanti berdampak terhadap politik lokal di daerah itu? Sementara ini kan kritik, Bang. Kritik tersampaikan di pemilu dengan wujud ada surat suara yang tidak sah, tetapi setelah itu aktivitas pemerintahan daerah itu tetap berjalan. Apa akan berdampak terhadap perpolitikan selama 5 tahun ke depan di daerah ini? Ya makanya nanti kita lihat seberapa konsisten teman-teman yang menyuarakan itu pada gagasannya juga. Ya kan? Kalau mereka angkat-angkat tai kucing juga ya susah. Ya kan? Tapi kalau mereka konsisten, ya dia akan punya pengaruh. Nah, ini kenapa? konsisten yang Abang maksud gimana nih Bang? Maksudnya? Ya tetap dia melakukan men-challenge siapapun yang terpilih nanti. Ya kan? Misalnya nih, mereka hari ini JR kalah atau menang di MK itu soal lain lah ya kan. Ya itu kan sikap politik, menunjukkan sikap politik. Nanti setelah pemilihan dia masih mampu nggak
menghimpun orang lebih banyak untuk mengkritik siapa yang terpilih, men-challenge-nya, gitu. Nah, sehingga bisa kita katakan dalam konsep politik disebut apakah dia mampu menjadi alternatif politik nanti, atau apakah dia mampu menjadi pressure group, ada grup-grup penekan, ya kan, nanti, sehingga dia bisa mewarnai proses politik di daerah itu. Misalnya perda, pembuatan perda tentang tentang problem lah, penyelesaian problem di provinsi, kabupaten, kota itu, atau dia men-challenge DPR-nya, DPR daerah itu, ya kan, supaya terjadi check and balance yang lebih tampak di daerah itu antara DPR dengan partainya, dengan gubernur, bupati, wali kota terpilih gitu. Jadi itu memang membutuhkan konsistensi gitu. Makanya saya mengatakan ini kalau memang mau menunjukkan aspirasi politik yang berbeda, tidak cukup dengan GR-GR-an itu, meskipun itu penting gitu. Artinya Bang, kendati mereka menyuarakan golput dan ikut terlibat secara aktif dalam agenda golput ini, mereka tidak sama sekali kehilangan haknya sebagai masyarakat untuk men-challenge pemerintah. Karena ini ada pandangan ini, Anda tidak memilih, ya udah Anda tidak perlu urusin pemerintahan terpilih ke depan karena Anda tidak punya hak mengkritik mereka, Anda saja tidak memilih. Hal itu gimana itu Bang? Nah itu opini namanya orang-orang kayak gitu. Dia nggak ngerti namanya apa itu warga negara. Ini urusan warga negara. Bahwa dia masa pemilu memilih tidak memilih, hak warga negara untuk berpartisipasi secara politik tidak berkurang sedikit pun. Gitu loh. Nah, kalau tahun lalu nggak memilih dulu, nggak boleh kritik, itu namanya dalam politik. Itu pemahaman itu ada loh Bang, ada itu pemahaman itu. Iya, karena kan memang gagasan-gagasan kayak begitu itu kan mudah diterima orang, misalkan itu benar. Iya, iya betul. Nah, padahal itu salah sama sekali. Betul. Kenapa? Justru dia hak warga negara berpartisipasi secara politik itu dijamin oleh undang-undang. Nah, berpartisipasi secara politik itu macam-macam bentuknya. Salah satunya apa? Yang melakukan protes atau kritik itu tadi itu. Jadi justru ini bagus karena menjadikan kelompok-kelompok ini menjadi oposisi pemerintah daerah setempat ya Bang, karena toh mereka partai ini saling berkoalisi dan awalnya berkompetisi kemudian justru berkoalisi gitu ya, jadi nggak ada oposisi. Justru gerakan ini gerakan bagus untuk sebagai gerakan oposisi ya Bang. Ya bagi demokrasi gerakan seperti itu bagus karena menunjukkan adanya aspirasi yang berbeda, bahwa partai-partai politik tidak memonopoli aspirasi politik warga negara. Warga negara itu kan bebas ya menentukan aspirasi politiknya. Jadi nggak bisa juga orang-orang partai mengatakan bahwa karena kalian nggak milih, berarti kalian nggak boleh kritik-kritik kami. Nah itu orang partainya itu tadi yang saya katakan nggak mengerti apa yang namanya politik. Ya. Nah ini ada menarik juga ini Bang. Ini kan gerakan tiga paslon ini itu gerakan yang juga mengambil langkah konkret untuk melembagakan gerakan mereka, output gerakan mereka yaitu golput gitu ke dalam GR gitu ya, ke dalam ke Mahkamah Konstitusi, ke konstitusi. Kalau menurut Abang, apakah gerakan ini akan memberi makna begitu bagi gerakan golput yang sebenarnya variannya banyak? Misalnya Abang tadi sudah sebutkan, varian golput itu misalnya ada yang tidak datang ke TPS. Sementara gerakan ini mereka mengajak semuanya datang ke TPS. Sementara gerakan yang tidak datang ke TPS itu sebenarnya mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih, yang mana hal itu adalah hal yang paling dipedulikan atau dijaga betul-betul oleh KPU dan bahkan pemerintah. Sementara gerakan ini mereka datang, mereka mencoblos
dan mereka membuat surat suara itu tidak sah. Nah, surat suara tidak sah tadi Abang juga sampaikan. Ini nggak hanya cuma belum tentu dia paham, bukan karena dia paham politik, tapi justru dia nggak ngerti cara mencoblos, kemudian salah mencoblos, rusaklah surat suara. Nah, ada orang-orang seperti gerakan coblos tiga paslon ini, mereka mencoblos sengaja untuk merusak surat suara, sehingga kalau kita perhatikan, ini kan varian rusak surat suaranya terlalu banyak dan tidak berdampak apapun kecuali partisipasi pemilih meningkat. Dan itu justru hal bagus kan kalau partisipasi pemilih meningkat, cuman oh ini kelihatannya kualitas sosialisasi KPU rendah. Tapi gerakan yang satu lagi yang tidak datang ke TPS itu partisipasi menurun dan itu yang paling ditakutkan. Nah, menurut Abang, apakah gerakan coblos tiga paslon ini akan memberikan makna yang baik begitu bagi gerakan-gerakan kritis yang seperti yang dibangun dan gerakan-gerakan dulu yang juga dibangun oleh yang tadi Abang ceritakan soal walaupun awal sekali hadir. Mana yang lebih bermakna, Bang? Tidak datang ke TPS atau merusak surat suara? Jangan dipertentangkan hal-hal itu. Tapi tadi Anda nyebut tiga paslon ya. Hmm. Kan di seluruhnya nggak tiga paslon ini, ada yang 5 paslon, ada yang 4 Iya, paslon, ada yang 1 iya, paslon gitu loh. iya, iya. Di Ada 3 yang paslon ada kotak nanti kosong. anggap ini gerakan di daerah yang hanya 3 paslon. Ya pokoknya banyak paslon lah. Ya. Iya. Nah, poin saya tuh begini. Yang tidak datang ke TPS dengan kesadaran penuh itu suatu hal tersendiri. Implikasinya sama secara politik. Yang dengan kesadaran penuh, tapi lebih dengan atraktif untuk menunjukkan sikapnya, datang ke TPS, tapi melakukan pencoblosan banyak, itu kan satu bentuk teatrikal Iya, dalam iya. mengekspresikan aspirasi politik dia. Hmm. Nah, semuanya itu bukan nggak berdampak, itu akan sangat berdampak. Pada apa berdampak? Pada psikologi politik masyarakat di daerah itu nantinya. Oke. Itu loh, bukan pada si orang individu yang merusak itu, tapi pada Hmm. psikologi politik. Maka dia bertindak secara teatrikal gitu. Itu Oke. namanya show. Show of force gitu ya. Show, dia tunjukkan. Nih, gua nggak setuju sama lu nih, gua tunjukin caranya kayak gini. Nah, tentu orang-orang atau pemilih yang membuat begitu, tentu dia memiliki keberanian yang lebih daripada yang diam di rumah, Oke. ya kan? Nah, yang begini-begini makanya maksud saya dalam politik, terutama dalam politik elektoral kita, yang begini-begini ya disikapi biasa saja sebagai apa? Ekspresi politik yang ditunjukkan oleh setiap individu warga negara ketika menggunakan haknya dalam memilih. Sesimpel itu. Gitu loh. Nah, apakah dia nanti berdampak seperti apa? Ya kita lihat konsistensinya akan seperti apa juga gerakan itu. Ya kan? Kalau gerakannya hari ini theoretical, 2 hari kemudian hilang ya lain lagi ceritanya gitu. Tapi Hmm. saya selalu mengatakan bahwa sebagai orang yang memperhatikan politik dan asasi manusia, saya selalu mengatakan biarkanlah warga negara itu melakukan atau menggunakan hak memilih dia itu seatraktif mungkin. Tugas KPU adalah memfasilitasinya, bukan menakut-nakutinya. Gitu loh. Prestasi. Oke. Oke. Berarti itu eh, apa sikap yang tidak tepat ya bagi penyelenggara untuk menyampaikan narasi-narasi seperti itu secara aktif ya, Bang ya. Iya. Oke. Ya ngapain dia melakukan narasi-narasi seperti itu? Padahal undang-undangnya tidak begitu deliknya gitu loh. Tidak Iya. begitu bunyinya. Itu kan nantinya KPU bisa diduga, ya kan, menghalang-halangi warga negara menggunakan haknya secara bebas. Wah, Bisa begitu loh ujungnya. bisa bisa dibalik ternyata, Bang. Iya dong. Ngapain Bisa dia banget. takut-takutin milih? Berarti dia yang menghalangi. Berarti ini hak pilih ini sangat sensitif ya, nggak bisa sembarangan ini Iya. Makanya, mentang-mentang punya kekuasaan gitu ya, kekuasaan makanya menentukan. waktu makanya kalau waktu saya masih mimpin Komnas HAM, saya sampaikan ke beberapa anggota KPU itu, Hmm. tugas Anda itu memfasilitasi
tiap-tiap warga negara yang memiliki hak memilih untuk bisa menggunakan hak itu semaksimal mungkin. Itu tugas KPU. Itu kewajiban KPU menurut undang-undang. Dan kerangka hak asasi manusia, itulah kewajiban KPU dalam apa? Memenuhi hak warga negara dalam memilih dan dipilih. Jadi KPU itu namanya pemangku kewajiban. Gitu. Oleh karena itu dia tidak boleh menakut-nakuti atau mengirim pesan insinuatif kepada warga Pemilih, ya. negara yang akan menggunakan haknya memilih. Gitu. Oke. Nah, yang begini-begini ini harus clear kita. Banyak orang nggak clear urusan begini, ya kan? Maka muncullah gagasan-gagasan yang ngawur-ngawur begitu. Hmm. Jadi terakhir apa pesan Bang Amir, eh, terutama terhadap walaupun ya, agak aneh nih pertanyaannya, terhadap gerakan yang menyuarakan golput. Apa pesannya Bang? Nah, kalau saya sih, buat saya apresiasi saja gerakan seperti itu. Sebagai apa? Ya itu tadi kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya yang dijamin oleh undang-undang, ya kan? Nggak perlu juga kita terlalu khawatir juga, nggak perlu juga ditakut-takuti, nggak perlu juga diancam dengan hukum pidana. Ini kebebasan menyatakan publik, menyatakan pendapat di depan publik, dan itu dijamin oleh undang-undang. Kalau ada orang menghalang-halangi itu, dia bisa diduga melanggar hak asasi manusia yang sangat dasar. Demokrasi hanya bisa ditegakkan ketika kebebasan menyatakan pendapat Dalam dihargai. dalam bentuk apapun. Iya, Hmm. itu Kebebasan berpendapat dalam bentuk apapun ya, termasuk iya dihargai. gerakan-gerakan yang menyuarakan golput ini. Iya, kita hargai aja itu. Kan sama aja kayak orang kampanye yang lain. Enggak begitu. Kalau Anda takut atau khawatir tingkat golput tinggi atau banyak, ada dua hal langkah. Hmm. Pertama, KPU-nya memfasilitasi atau memberi pengetahuan kepada masyarakat lebih baik. Atau yang kedua, kandidatnya atau partai-partai pendukung kandidat ya betul-betul mensosialisasikan orang yang mereka usung ini pantas untuk dipilih. Kan Hmm. itu obatnya. Bukan orang berpendapat yang dihalangi. Hmm. Kan Oke. kampanye itu Oke. kan untuk meyakinkan orang. Nah, Ya. kalau Anda nggak bisa yakinin orang kan bukan salah orang yang nggak bisa diyakini. Salah Anda yang meyakinkan. Kan Ya. begitu ya. Ya. Dalam konteks hak manusia itu. Hak memilih itu. Jangan pula nakut-nakuti orang gitu ya, gara-gara Iya, fungsinya tidak berjalan dengan baik ya, fungsi Anda tidak berjalan dengan baik begitu ya. iya. Ya, kalau kata orang Melayu itu, kampung nenek saya itu bilang, kalau kau nggak pandai menari, jangan lantai yang kau salahkan. Ah, itu cocok banget tuh, Bang. Cocok banget. Oke, makasih banyak Bang Amir atas pandangannya malam ini. Ini mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan nih bagi netizen yang nonton podcast kita. Terima kasih banyak. Salam demokrasi. Yo, terima kasih. Will.